Instansi SMK 7 Kendal, Ibu menjabat apa? Di dalam lembaga SMK Ibu menjabat sebagai staf tata usaha bagian mengatur media sosial. Struktur yang ada di lembaga apa? Untuk lembaga SMK kita khususnya di tata usaha itu yang pertama ya, di bagian awal penanggung jawab itu ada Pak Adi Iswanto selaku komite sekolah, kemudian penanggung jawab kedua ada Pak Deria selaku kepala sekolah, kemudian di bagian bawahnya yang mengaku urusan keseluruhan bagian tata usaha itu ada Bapak Abdul Razak itu sebagai kasubag tata usaha, kemudian di bawahnya lagi ya jabarannya ya ada masing-masing, ada saya Bulan 8 dan selaku tata usaha atau staf tata usaha. Lembaga ini apa aja? Tujuan lembaga tata usaha ya itu mengadministrasi atau mengelola semua kegiatan tata usaha yang ada di SMK Negeri Di lembaga ini Jadi, tugas di lembaga ini dari yang pertama ya itu ada Bapak Abdul Razak selaku kepala tata usaha. Beliau ini menanggung jawab semua administrasi, semua kegiatan tata usaha. Kemudian ada Bu Ratna Pandu, jadi beliau tugasnya sebagai pelaksana urusan perseratan. Kemudian ada Mbak Dina, staf pelaksana urusan perusahaan ya. Kemudian ada saya sendiri, saya sebagai pelaksana urusan keuangan dan bagian media sosial. Kemudian ada Mas Anas ini sebagai operator sekolah. Ada Mas Eki ini tugasnya sebagai maintenance repair ya, yang memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Kemudian ada Pak Zaki ini selaku tulmen ya, tulmen itu bagian yang mengawasi bagian bengkel. Kemudian ada Mas Man, dia mengawasi tulmen bagian TKC-nya ya. Kemudian ada penjaga malam, ada Mas Novan sama Pak Yadi, dan Pak Soleh ya yang baru itu sebagai satpam. Ada Mas Nur, ada Pak Mar sama Mas Ilham itu sebagai petugas kebersihan. Program kerja yang ada di lembaga Kendal khususnya di bagian tata usaha ya, itu yang pertama mengelola dokumen atau arsip ya, mengelola dokumen atau arsip. Kemudian ada menanggapi pengolahan data individu, kemudian ada memberikan pelayanan administrasi khususnya kepada siswa, guru dan orang tua seperti surat atau administrasi lainnya. Kemudian ada lagi program kerjanya ini mengatur keuangan yang ada di sekolah seperti pembayaran listrik atau penanganan anggaran. Dan selanjutnya ini ada memastikan fasilitas dan sarana prasarana sekolah dalam kondisi baik dan siap digunakan juga merupakan tanggung jawab dari tata usaha. Kemudian ada lagi bagian pelayanan informasinya. Program kerjanya adalah memberikan informasi yang diberikan oleh pihak internal maupun eksternal sekolah ya. Biasanya semua informasi ini karena kita sudah di zaman digitalisasi ini, jadi kita menginformasikan kegiatan yang di sekolah melalui internet atau melalui laptop atau YouTube juga ataupun web sekolah. Tantangan atau solusi ketika menghadapi masalah itu seringnya bagian usaha yang di bagian administrasi ini biasanya tuntutan ekonomi yang tinggi, di mana sekarang sekolah ini seringkali membutuhkan jumlah yang banyak dan beragam. Nah, beban kerja yang tinggi ini dapat menyebabkan stres dan kelelahan. Kemudian tantangan selanjutnya
biasanya yang dihadapi itu komunikasi yang tidak efektif. Kita berinteraksi dengan berbagai pihak ataupun orang tua dan satuan lainnya. Biasanya tantangannya ini komunikasi yang tidak efektif dan terjadi kesalahpahaman atau disinformasi yang tidak efektif. Kemudian apalagi dan solusi apa sih yang harus diberikan ketika menghadapi tantangan itu? Yang pertama, komunikasi efektif. Bagaimana perusahaan kita selaku staff menggali atau mencari kira-kira komunikasi yang baik itu seperti apa. Kemudian dalam menghadapi beban kerja yang tinggi itu identifikasi kira-kira beban kerja yang menurut kita penting ya, itu lebih didahulukan daripada yang kurang penting. Contoh, jika menghadapi ada siswa yang ingin membuat surat, padahal di lain sisi kita harus mengerjakan administrasi seperti menulis absensi atau menulis dokumen siswa ya. Nah, kita dahulukan surat dahulu karena itu urgent ya. Kemudian apalagi? Nah, bisa jadi nanti ya di bagian tata usaha ini ada pelatihan atau pengembangan tertentu untuk meningkatkan sumber daya manusianya dan evaluasi dan peningkatan keberlanjutan seperti itu. Ya, itu saja kira-kira yang kita bisa. Apa harapan diri untuk SMA Harapan saya selaku staf berusaha ya, untuk SMK Negeri Indonesia kita itu yang pertama, semoga kedepannya SMK Negeri menjadi sekolah yang lebih kualitas lagi dalam meluluskan alumni-alumninya ya, supaya apa, alumni-alumni yang tercetak di SMK Negeri ini bisa terserap kebudayaan industri, kemudian bisa bekerja dengan pekerjaan yang memang sesuai dengan jurusannya. Dan yang kedua ya, semoga SMK Negeri Kendal tidak hanya memiliki 2 jurusan saja, yang mana kita sudah memiliki 2 jurusan, teknik otomotif dan teknik komputer dan jaringan ya. Tidak hanya 2 itu, kita bisa menambah lebih banyak lagi jurusan seperti teknik busana atau teknik informatika atau teknik mesin yang lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, semoga SMK Kendal bisa meningkatkan sarana dan prasarananya supaya lebih menunjang kegiatan pembelajaran siswa